Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Serina Mafetria. Di sini saya akan membahas tentang strategi merek, integrasi branding, dan positioning pada kualitas layanan. Strategi merek merupakan pionir dalam menjaga keberlangsungan perusahaan. Branding berfungsi membangun identitas dan kepercayaan pelanggan, sedangkan positioning menentukan citra merek di pasar. Keduanya saling terintegrasi untuk mendukung kualitas layanan. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu dalam ekonomi jasa kontemporer, strategi merek mengalami perkembangan yang signifikan. Sektor jasa menjadi penggerak utama ekonomi, sehingga peran merek semakin penting. Merek tidak hanya sebagai identitas, tapi juga berfungsi sebagai sinyal kualitas yang membantu pelanggan mengurangi ketidakpastian sebelum menggunakan layanan. Adapun perbedaan antara branding produk versus jasa. Nah, kalau produk itu bersifat berwujud dan dapat dievaluasi secara fisik, sehingga risikonya lebih rendah. Sedangkan jasa bersifat tidak berwujud, berbasis pengalaman, dan memiliki risiko lebih tinggi. Oleh karena itu, peran karyawan sangat penting dalam jasa dan merek menjadi membangun kepercayaan. Landasan konseptual brand positioning. Brand positioning menjelaskan bagaimana suatu merek ditempatkan dalam pikiran pelanggan. Positioning berfungsi sebagai pembeda di pasar yang kompetitif serta membantu menciptakan citra merek yang konsisten dan mudah diingat. Selanjutnya yaitu komponen brand positioning. Komponen brand positioning meliputi definisi pasar untuk memahami ruang kompetisi, target market sebagai sasaran pelanggan, brand promise sebagai janji nilai, kredibilitas untuk membangun kepercayaan, serta point of difference sebagai keunikan yang membedakan dari pesaing. Dimensi kualitas layanan atau serve goal. Model serve goal terdiri dari 5 dimensi utama, yaitu ada tangibles berkaitan dengan bukti fisik seperti fasilitas dan penampilan. Reliability adalah kemampuan memberikan layanan secara konsisten. Responsiveness menunjukkan kecepatan membantu pelanggan. Assurance berkaitan dengan kepercayaan, dan empati menunjukkan perhatian personal terhadap pelanggan. Aplikasi serve goal dalam branding. Dalam branding, setiap dimensi serve goal memiliki peran penting. Tangibles itu menciptakan kesan profesional, reliability membangun kepercayaan jangka panjang, responsiveness itu menunjukkan bahwa pelanggan menjadi prioritas. Assurance itu memberikan rasa aman, dan empati membantu membangun hubungan emosional dengan pelanggan. Strategi diferensiasi berbasis kualitas dan tipe positioning. Strategi diferensiasi berbasis kualitas menekankan bahwa kualitas layanan menjadi keunggulan utama perusahaan. Dengan memberikan layanan yang lebih baik dan konsisten, perusahaan itu dapat menciptakan keunggulan kompetitif serta mendukung penetapan harga premium. Tipe positioning layanan terdiri dari quality based, convenience based, price based, dan customer service positioning, yang masing-masing itu memiliki fokus berbeda-beda dalam menarik pelanggan. Strategi tangibilisasi merek jasa. Nah, karena seperti yang saya katakan tadi, jasa itu bersifatnya tidak berwujud, maka perlu dilakukan tangibilisasi agar lebih mudah dipahami. Hal ini dapat dilakukan melalui visualisasi, asosiasi dengan simbol atau tokoh, representasi fisik, dokumentasi berupa data atau testimoni, serta keterlibatan karyawan sebagai representasi langsung dari layanan. Elemen tangibilisasi. Elemen tangibilisasi meliputi fasilitas yang eksterior yang menunjukkan akses dan stabilitas, fasilitas interior untuk kenyamanan, peralatan sebagai tanda modernitas, materi komunikasi untuk memperkuat citra, serta atribut staf yang mencerminkan kesiapan dan kualitas layanan. Filosofi Service Excellence Leonard Berry. Jadi, menurut Leonard Berry, reliabilitas merupakan inti dari kualitas layanan. Selain itu, perusahaan juga perlu memberikan wow factor agar pelanggan terkesan, melakukan service recovery ketika terjadi kesalahan, serta menjaga kepercayaan dan keadilan dalam pelayanan. Ekuitas merek berbasis konsumen atau disebut dengan Customer Based Brand Equity atau disebut dengan CBBA. Ekuitas merek berbasis konsumen terdiri dari brand awareness, yaitu kesadaran pelanggan terhadap merek, perceived quality, yaitu persepsi kualitas, brand association, yaitu citra yang melekat, dan brand loyalty, yaitu kesetiaan pelanggan terhadap merek.
Selanjutnya ada Unique Selling Proposition atau disebut dengan USP. USP merupakan keunikan utama dari suatu layanan yang menjadi alasan pelanggan memilih. USP harus disampaikan secara jelas, spesifik, dan mudah dipahami agar efektif dalam menarik pelanggan. Selanjutnya ada kepuasan dan loyalitas pelanggan. Kualitas layanan yang baik akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kepuasan tersebut akan mendorong loyalitas, di mana pelanggan akan terus menggunakan layanan. Loyalitas ini terbentuk dari pengalaman layanan yang positif dan konsisten. Jadi, dengan demikian, strategi merek yang tepat melalui branding dan positioning akan berpengaruh besar terhadap kualitas layanan, kepuasan, dan loyalitas pelanggan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.